Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya Tri Intan Putri Mayasari tentunya di podcast Reportase K3. Teman-teman, Indonesia negara kita sangat menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Nah, di mana negara kita ini sangat juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya tentang hak-hak perlindungan hukum dan juga jaminan pemenuhan hak-hak atas warganya. Nah, di podcast Reportase K3 kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang pemenuhan hak pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Tentunya kali ini Intan tidak sendiri karena kita sudah kedatangan narasumber. Ada Mbak Lia selaku aktivis perempuan di wilayah Kota Kediri. Selamat pagi Mbak Lia. Selamat pagi Mbak Intan. Ya, apa kabar Mbak Lia hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak Lia ya. Oke Mbak Lia, jadi kali ini kita akan membahas tentang RUU PRT Mbak. Iya benar. Nah mungkin Mbak Lia kalau di luar sana masih banyak orang-orang yang belum tahu sebenarnya RUU PRT ini tuh apa sih Mbak? Mungkin boleh dijelaskan. Oh iya. Jadi RUU PRT ini adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak dari para pekerja rumah tangga gitu Mbak. Oke. Iya Mbak, terkait dengan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini Mbak, sebenarnya urgensi atau pentingnya itu apa sih Mbak? Jadi sebenarnya RUU PRT ini penting menurut saya penting banget karena banyak dari warga Indonesia itu yang merupakan pekerja rumah tangga, baik itu di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Nah, jadi RUU PRT ini akan melindungi hak-hak mereka sehingga mereka mendapatkan gitu haknya dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin jadi menindas gitu kepada pekerja. Iya Mbak, kalau sejauh ini kan memang ini masih menjadi rancangan ya RUU. Nah, kalau dari para pekerja rumah tangga sendiri Mbak, sebenarnya apa sih Mbak yang dituntut sehingga pengesahan RUU ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan? Jadi RUU PRT ini timbul karena adanya keresahan dari para pekerja terkait tentang upah, kemudian jam kerja, kemudian kebebasannya, kemudian juga hal-hal ini tuh merupakan hak dasar dari individu. Jadi setiap manusia itu harusnya mempunyai hak-hak seperti ini. Nah, maka dari itu RUU PRT ini selain dari para pekerja sebenarnya lebih ke melindungi hak manusia aja sih Mbak. Oke, iya. Berarti juga menyangkut tentang keadilan individu juga ya Mbak ya, karena terkait dengan upah atau hal yang berkaitan tentang PRT juga ini menjadi hal yang sangat penting adanya undang-undang ini ya, gitu Mbak ya. Oke, kemudian Mbak, kalau sejauh ini Mbak, bagaimana sih perkembangan yang ada di Indonesia sendiri terkait tentang RUU PRT ini? Kalau sampai saat ini RUU PRT itu masih stuck di DPR, jadi masih belum disahkan. DPR masih mengkaji juga mendiskusikan tentang poin-poin yang ada dalam RUU PRT gitu Mbak. Kalau sebenarnya dari awal sejak kapan sih Mbak adanya RUU PRT ini sendiri? Jadi RUU PRT itu mulai diajukan sejak 2004. Jadi 2004? Kalau misalnya sekarang sudah berjalan 18 tahun, Mbak. Waduh. 18 tahun ya Mbak Lia ya. Jadi RUU PRT ini berjalan itu lambat banget gitu. Jadi makanya itu banyak juga orang-orang yang mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PRT gitu. Jadi dari tahun 2004 sampai sekarang 2022 masih belum disahkan juga ya Mbak Lia ya. Nah ini kan memang berarti sangat lambat terkait dengan RUU ini. Kalau menurut Mbak Lia sendiri tentang lambatnya pengesahan undang-undang tentang PRT ini gimana Mbak? Kalau menurut saya lambatnya kinerja DPR dalam mengatasi hal ini tuh membuat kecewa gitu Mbak, karena kan RUU PRT ini juga terkait dengan hak dari individu gitu. Nah ini tuh banyak warga Indonesia yang menjadi pekerja, jadi harusnya mereka itu memikirkan
apa ya namanya, Apa? hak dari dari warga gitu. Kesejahteraan dari para PRT juga ya Mbak ya. Ya harusnya segera disahkan sih Mbak gitu. Iya, oke. Tapi Mbak, kalau kita lihat fenomena yang ada nih Mbak Lia, banyak sekali para PRT atau pekerja rumah tangga ini yang mendapatkan tindakan yang kurang pantas atau mungkin kekerasan dan juga hal-hal semacam itu. Menurut Mbak Lia bagaimana tentang hal ini Mbak? Nah, menurut saya nih, karena di lapangan banyak sekali terjadi hal yang kurang menyenangkan, seperti misalnya kekerasan atau kelebihan jam kerja atau gaji yang kurang, itu tuh merupakan urgensi. Kenapa sih RUU PRT itu harus segera disahkan? Karena menyangkut juga tentang hak dari individu, baik lagi kepada hak dari individu. Mereka kan bekerja, jadi para PRT itu bekerja bukan sebagai budak gitu. Nah, bukan sebagai pesuruh, jadi harusnya sebagai majikan pun mereka punya aturan yang harus ditaati gitu. Pada saat mereka melakukan kekerasan atau melakukan hal yang melanggar hak dari para pekerja, mereka harusnya punya aturannya gitu loh. Gitu menurut saya gitu. Kalau itu tadi tentang para PRT yang mungkin mendapatkan tindakan yang kurang pantas dari majikannya. Tapi ada juga nih Mbak Lia, para PRT ini yang sebaliknya dia melakukan tindakan yang kurang pantas, tidak baik gitu. Itu gimana Mbak? Ada juga sih yang seperti itu, misalnya seperti babysitter yang melakukan kekerasan gitu pada bayi yang diasuh gitu ya. Nah, kalau menurut saya untuk kekerasan ataupun hal yang kesalahan-kesalahan dalam kontrak kerja antara majikan dan pekerja itu harusnya sudah diatur di awal sebelum mereka deal untuk bekerja sama gitu. Menurut saya harusnya sejak awal itu mereka sudah menentukan batasannya, menentukan bagaimana solusinya jika terjadi. Jadi kedua belah pihak sudah saling mengerti batasan masing-masing. Nah, misalnya mereka itu tidak melakukan kontrak di awal, harusnya saat melakukan kesalahan antara majikan ataupun pekerja itu bisa dikomunikasikan dulu. Misalnya kalau kesalahan itu bisa ditoleransi, itu bisalah ditoleransi. Tapi kalau sudah kepada kesalahan yang merujuk ke kriminal seperti mencuri atau kekerasan atau semacamnya gitu, nah itu bisa langsung ke aparat penegak hukum. Karena kan kita kan sebagai warga negara yang baik juga, kita nggak boleh main hakim sendiri gitu, karena kita sudah punya hukum yang mengatur gitu. Itu memang pertama penting sekali adanya MOU antara majikan dan juga pekerjanya. Yang kedua, jika memang misalkan pekerja itu sendiri melakukan tindakan kriminal, mungkin kekerasan atau hal sebagainya, itu tetap diserahkan kepada pihak yang berwajib gitu ya Mbak Lia ya. Terakhir Mbak Lia, mungkin dari Mbak Lia nih selaku aktivis perempuan Mbak, harapan Mbak Lia terkait tentang RUU PRT ini sendiri seperti apa Mbak? Mungkin boleh disampaikan. Kalau harapan saya sih semoga RUU PRT ini yang berjalan lambat banget ya Mbak, udah 18 tahun, semoga cepat disahkan karena ya baik lagi RUU PRT itu merupakan perlindungan kepada hak individu gitu. Jadi perlu banget untuk disahkan, semoga cepat disahkan seperti RUU PKS yang barusan disahkan gitu. Amin, gitu ya harapan kita bersama tentunya. Oke Mbak Lia, terima kasih sekali hari ini sudah hadir di podcast Reportase K3 Mbak. Dan juga untuk teman-teman ya, kesimpulannya memang RUU PRT ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali ya di negara kita, dan menjadi harapan kita bersama semoga rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini bisa segera disahkan gitu ya Mbak Lia ya. Teman-teman, sekian podcast kita kali ini, Intan bersama narasumber kita hari ini Mbak Lia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, waktunya kita pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.